Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membuat diagram arus data atau data flow diagram. Apa sih yang dimaksud dengan data flow diagram? Jadi, DFD atau data flow diagram itu menggunakan simbol-simbol untuk menyajikan entitas, proses, arus data, dan penyimpanan data. Jadi, simbolnya cuma terdiri dari entitas, proses, arus data, dan penyimpanan data yang berkaitan dengan suatu sistem. Nah, berikut ini merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan DFD. Nah, ini simbolnya, ini simbol external entity. Ini external entity itu merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi, atau sistem lain. Nah, kemudian ini gambar proses, bisa ini, bisa ini. Nah, proses itu merupakan proses seperti perhitungan aritmatik, penulisan suatu formula, atau pembuatan laporan. Nah, kemudian ini gambar penyimpanan data, bisa ini atau bisa ini. Nah, data store itu merupakan suatu file atau database pada sistem komputer atau catatan manual. Nah, kemudian ini gambar data flow atau arus data. Arus data itu mengalir di antara proses, simpan data, dan kesatuan luar atau entity tadi, external entity tadi. Nah, kemudian di sini di pertemuan ini kita akan mencoba membuat DFD dari proses penjualan. Nah, ini deskripsinya, deskripsi yang akan kita buat DFD-nya. Itu bisa baca sendiri di sini. Ini. Nah, untuk bahan ini itu nanti akan saya share di bagian deskripsi dari video ini. Jadi silahkan download aja untuk melihat deskripsinya. Dan kemudian dari deskripsi ini kita itu akan membuat DFD-nya atau data flow diagramnya. Nah, bentuk data flow diagramnya itu adalah ini yang telah dirancang. Jadinya kayak gini. Ini data flow diagram dari deskripsi yang proses penjualan tadi. Nah, ini dari external entity-nya itu pelanggan. Nah, kemudian ini prosesnya 1, 2, proses ketiga, kemudian proses keempat, kemudian dilanjutkan kelima, kemudian keenam, ketujuh, kemudian lanjutkan ke 8. Nah, kemudian ini tempat penyimpanan data. Ini. Oke, langsung saja kita mulai prakteknya, itu membuat DFD dengan menggunakan Microsoft Visio. Terlebih dahulu kita buka Microsoft Visio-nya. Kemudian kita pilih blank drawing, pilih create. Nah, kemudian kita perbesar ini supaya kita gampang gambarnya. Nah, di sini kita atur kertasnya. Di sana kan itu landscape ya. Kita ganti jadi landscape. Ini udah dalam bentuk landscape. Nah, kemudian untuk menggambar DFD itu pilih more shape, kemudian flowchart. Di flowchart kita pilih itu adalah miscellaneous flowchart shape. Ini akan muncul banyak beragam shape
Dimana di sini ada semuanya itu shape untuk yang digunakan dalam DFD. Nah, kita mulai gambar sesuai gambar. Coba perhatikan gambar yang tadi, file tadi itu akan saya taruh di deskripsi, di kolom deskripsi dari video ini. Nah, di sini external entity itu ada 2, namun di sini nggak ada yang sesuai dengan yang digambar. Jadi kita pakai aja ini yang biasa. Soalnya kan ini di bawah nih, hitamnya di bawah, dan kan kita perlu hitamnya itu di atas. Maka ini yang akan kita edit, kita pindahkan di sini. Nah, di sini untuk memperbesar atau memperkecil itu pastikan di sini kursor kita itu dalam bentuk kursor. Ini udah dalam bentuk kursor, maka dia bisa ditarik, diperbesar atau diperkecil. Kalau misalnya nanti nggak dalam bentuk kursor gimana? Berarti kita pilih ini supaya dia dalam bentuk pointer tool, pilihan kita ini ya, pointer tool. Bisa jadi kita bisa perbesar, perkecil. Pastikan kita itu formatnya itu dalam bentuk pointer tool. Soalnya nanti kan bisa aja dalam bentuk konektor atau teks panah kita nih, sehingga kita nggak bisa buat ngedit memperbesar atau memperkecilnya. Nah, kemudian ini yang kita edit, klik 1 kali aja, kemudian klik kanan, pilih itu format shape. Nah, kita pilih di sini yang ini, efek yang ini. Kemudian kita pilih shadow. Ini sebenarnya shadow ini kan bisa dilihat di sini, langsung di sini bisa juga. Kemudian di sini kita pilih itu, ini kan shadow nih. Kita pilih shadownya itu. Di sini kan shadownya di atas, ya kan? Shadownya di atas, kita pilih offset diagonal top left yang di sini. Pilih. Nah, muncul kan? Kayak gini. Nah, ini yang akan kita bikin. Kemudian di sini transparansinya kita nolkan supaya dia lebih hitam. Kemudian size-nya ini besar kecilnya kita segitu aja cukup. Kemudian blurnya itu 0, kita nolkan supaya nggak ada blurnya. Kemudian angle-nya ini mau di mana gitu, kita ke atas tetap. Nah, kemudian distance-nya di sini jauhnya kayak gitu, kita atur. Nah, kemudian selesai yang untuk external entity kita. Nah, kemudian kita masukin teks. Nah, kita tulis, klik 2 kali aja untuk masukin teks. Di sana tulisannya pelanggan ya, pelanggan, kita ketik pelanggan. Mau ngedit teksnya nanti pakai ini juga bisa, tulisannya, ketebalannya, dan lainnya. Kemudian selesai, kita lanjutkan ke gambar proses pelanggan. Proses pelanggan itu kita cari di sini. Ini dia, divided process 2. Divided process yang 2 ini kita tarik. Ini. Kemudian habis itu kita bikin namanya, klik 2 kali, bikin, ambil pesanan pelanggan, selesai. Kemudian untuk bikin yang di atasnya kan ada angka 1 nih, ini ada angka 1 itu, kemudian kita klik sekali, kemudian kita pilih di atasnya,
klik sekali aja. Nah, kita pilih yang di atasnya. Kemudian pilih satu. Udah selesai. Kemudian kita lanjutkan bikin panahnya. Panah kan konektor tuh. Nah, kita pilih konektor. Konektornya di sini kan ini. Konektornya kan kayak gini bentuknya kan. Nah, maka kita pilih ini kayak gini. Jenis dari konektor itu kan ada panahnya nih. Ini kan belum muncul. Ini kan nggak muncul panahnya. Nah, supaya muncul panahnya itu gimana? Kita klik sekali, kita edit. Di sini kan ada format shape tadi tuh, masih ada kan? Kemudian kita pilih fill and line di sini, fill and line. Kemudian kita pilih line. Nah, kemudian di sini kita lihat tanda panahnya. Di sini ada begin row type sama end row. Itu kalau panahnya buat ke atas, kalau panahnya ke sini, ini lihat aja tanda panahnya kemana. Kemudian kalau end row type ini kalau panahnya mau ke sini. Nah, kita butuh arah panahnya itu ke ambil pesanan pelanggan kan. Kita pilih aja salah satu, ini, pilih ini. Nah, muncul dia. Nah, kemudian kita lanjutkan ke proses kedua, periksa kredit. Periksa kredit kita bikin dulu ini. Kita copy paste aja ini. Klik sekali, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Udah selesai. Kemudian ini kan masih dalam panah nih kursor kita kan. Jadi kita susah buat gesernya. Kita ganti ke pointer tool. Pointer tool. Udah bisa kita geser. Dia ke sini, di atas sedikit kan. Nah, kemudian selesai. Kita ganti tulisannya. Ganti tulisannya jadi periksa kredit. Periksa kredit. Nah, kemudian untuk di atasnya kita ganti judul 2, klik sekali, kemudian klik di atasnya. Kita ganti jadi 2. Kita langsung aja tekan keyboard 2. Kemudian kita bikin panahnya. Panahnya di sini itu lurus, kalau ini kan berkelok-kelok kan. Nah, ini berkelok-kelok, maka kita ganti jadi garis itu gimana cara menggantinya kalau panah yang dalam bentuk garis. Nah, ini dia, pilih rectangle ini, ada pilihannya line, kita pilih line. Habis itu kita arahkan ke sini kan, ke sini dia. Kemudian ini kan masih belum panahnya nih, kemudian kita pilih ini pointer tool supaya kita bisa edit ini, klik. Nah, kemudian kita pilih format shape ini jangan sampai dihilangkan. Kalau hilang nanti berarti kita klik kanan lagi kan, pilih format shape nanti. Kan udah ada format shape. Kita pilih panahnya di sini. Ini kalau panahnya ke sana, kita pilih panahnya itu ke arah periksa kredit. Berarti ini kita bisa atur panahnya itu kayak besarnya gimana, bisa ketebalannya ini. Tebalnya mau gimana, ada di sini. Jadi ini pilihan untuk memformat line-nya itu. Ini warnanya juga bisa diubah di sini, transparansinya, ketebalannya, dan yang lainnya. Coba aja nanti. Nah, kemudian warnanya juga bisa kita ubah kan, desain kan, di desain kemarin. Nah, ini bisa kita ganti semuanya. Nah, sekarang kita pakai putih aja dulu. Nah, kemudian kita lanjut gambarnya. Pilih home lagi.
Habis itu di atasnya itu record credit kan. Nah, kita geser ini. Supaya muat. Pastikan itu kita udah ngubah ke pointer tool ya. Kalau dalam konektor nanti kita nggak bisa geser-geser atau memperbesar mengkecilnya. Kemudian kita pilih di atasnya ada record credit kan, ada penyimpanan data kan. Nah, untuk penyimpanan data itu ini. Nah, ini dia. Ini data store. Kan kosong tuh. Kita pilih data store ini. Nah, kemudian kita tarik ke sini. Kita perkecil. Kita tarik lagi ke bawah karena nggak muat kan. Ini data store-nya. Nah, selesai data store, namanya record credit. Di sini kita edit, namanya klik 2 kali kalau mau bikin nama. Klik 2 kali mau bikin nama. Bikin namanya di sini, bisanya di sini. Jadi kita bikin aja di sini record credit. Jadi kita bikin namanya di sini aja, record credit. Kemudian kita bikin panah. Panahnya garis lurus kan, garis lurus berarti kita pilih ini. Kita hubungkan. Pastikan ini dalam bentuk pointer, jadi kita bisa turun ke bawah. Nah, kemudian pastikan pointer ya. Kalau garis, tekan garis. Sudah saya bikin garis, untuk editnya klik lagi pointer tool. Kemudian kita klik sekali. Kemudian kita pilih arah panahnya ke bawah kan, ke bawah berarti ini. Oh iya, ini di sini kita bikin pesanan pelanggan ya, lupa tadi bikin namanya di sini pesanan pelanggan. Berarti kita masukin teks di sini, teks, pilih teks, bikin di sini pesanan pelanggan. Klik sekali aja, bikin pesanan pelanggan. Nah, ini kan besar nih, kecil aja tulisannya supaya kecil, di 8. Turun ke bawah. Kemudian kita ini pointer tools, kita geser dia ke sini kan. Nah, selesai. Kemudian ini di sini permintaan kredit ya. Kita ketik, klik, kemudian ini permintaan kredit. Kemudian ini kita edit jadi 8. Nah, kemudian kita pointer tools supaya bisa kita geser-geser. Nah, ini kita miringkan kan. Nah, kemudian kita edit lagi permintaan kreditnya itu ke bawah. Kemudian kita klik, pastikan ini dalam keadaan pointer tool supaya bisa kita geser-geser. Nah, kan udah mereng tuh, klik yang ini buat merenginnya. Nah, kemudian kita pindahkan di sini. Selesai permintaan kredit. Habis itu recordnya ini udah juga. Kemudian panah lagi ke sini, kredit disetujui, garis
Kemudian kita pilih panahnya itu di sini ada begin arrow tab, ada end arrow tab. Kita pilih di sini kalau itu ke sana panahnya, kita butuh panahnya ke sini. Nah, bukan. Buat ngapus shape-nya itu tekan misalnya ini, tekan delete aja. Nah, selesai. Kemudian kita pilih lagi garis, klik 10 kali, kita klik. Kita ganti. Jadi ini end arrow nih. Kalau ke sana. Nah, kemudian kita bikin namanya. Di sini kredit disetujui, teks kita pilih teks. Ketik kredit disetujui. Nah, kemudian tulisannya 8. Ini kita ke bawahin aja. Kalau untuk ke bawahin tekan enter kan. Nah, kemudian ini ganti pointer tool lagi supaya bisa diedit. Dan kita putar. Kita geser ke bawah. Nah, udah kredit disetujui. Nah, kemudian selanjutnya itu kalian bisa lanjutin sendiri ya. Ada garis nih, ada garis lagi, kemudian ini ada garis lagi, ada arus lagi. Itu gimana cara bikinnya? Nah, ini kalau kalian pakai konektor ini, misalnya kita bikin konektor yang ini kan, itu dia bakalan nyatu, sedangkan itu panahnya beda. Jadi di sini kita hapus, kita nggak usah pakai ini. Kita pakai aja yang garis di sini. Pakai garis, kita gambar garis. Kalau garis dia bisa dipisah. Geser garisnya. Kemudian habis itu kita bikin lagi garis after udah selesai. Habis itu kita bikin garis lagi. Nah, selesai kan? Nah, kayak gitu aja. Nah, kemudian di sini di bagian ini kan panahnya ke dalam tuh, bagian ke atas. Kita pilih panahnya ke atas. Nah, jadi kayak gitu aja nanti bikin untuk bikin kalau buat bikin panahnya supaya kayak gini, pakai yang garis line aja. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.